Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yaitu bentrokan antar warga di Ambon. Sekarang, Ambon kembali menjadi sorotan nasional. Bayangin aja nih, belasan rumah warga dan kantor desa hangus terbakar gara-gara terjadinya bentrokan ini. Suasana yang tadinya damai berubah jadi mencekam dalam hitungan jam. Banyak orang langsung bertanya, kenapa sih konflik kayak gini masih bisa muncul? Padahal kan udah sering jadi pelajaran, baik di masa lalu. Jadi awalnya cuma cekcok biasa antar warga, tapi masalah kecil ini cepat banget melebar menjadi pertikaian massal. Orang-orang terpancing emosi, massa makin banyak, dan akhirnya api menjalar ke rumah-rumah serta kantor desa. Polisi dan TNI langsung turun, dan ratusan aparat itu dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Tapi, seperti biasa, ketika api sudah membesar, maka ngendaliinnya jauh lebih sulit. Kalau kita lihat nih, dari kacamata ilmu sosial, konflik itu ibarat bara api yang tertutup abu. Kelihatannya padam sih, tapi sebenarnya masih menyimpan panas. Maka begitu ada angin, yaitu emosi, provokasi, atau sentimen lama, akan langsung menyala menjadi besar. Inilah yang disebut sebagai teori konflik escalation oleh Coase tahun 1506. Yang artinya, masalah kecil ini bisa berubah menjadi ledakan sosial kalau nggak cepat ditangani dengan serius. Ambon mempunyai banyak sejarah terkait konflik, terutama di akhir 90-an sampai awal 2000-an. Ribuan orang menjadi korban saat itu, dan meskipun damai sudah terjalin, rasa trauma dan curiga masih tersisa di warganya. Nah, luka lama inilah yang membuat masyarakat itu menjadi lebih sensitif. Jadi, ketika ada masalah baru, gampang banget tuh terpicu menjadi keributan besar. Dari kejadian ini, tidak hanya dampak kerugian materi, tetapi yang paling parahnya itu adalah dampak sosialnya. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, anak-anak ketakutan, dan orang tua cemas. Psikologi sosial ini menunjukkan bahwa trauma kolektif bisa menempel lama dan bahkan diwariskan ke generasi berikutnya. Artinya, luka hari ini bisa terbawa sampai puluhan tahun ke depan. Setiap ada konflik, khususnya di Ambon, ekonomi lokal langsung lumpuh. Warung-warung tutup, pasar sepi, dan kegiatan jual beli akan berhenti. Orang-orang akan takut keluar rumah. Makanya, pertumbuhan ekonominya itu akan melambat. Jadi, bentrokan ini nggak cuma soal rumah terbakar, tapi juga soal perut dan masa depan warga yang semakin berat. Adapun peran media sosial terkait hal ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, informasinya cepat nyebar, sehingga orang-orang itu bisa lebih waspada. Tapi di sisi lain, kabar bohong atau provokasi juga gampang banget viral. Yang akibatnya, emosi massa itu makin tersulut. Makanya, literasi digital penting banget untuk kita. Agar kita bisa bedain mana fakta dan mana cuma adu domba. Terkait hal ini, aparat itu tidak tinggal diam. Polisi dan TNI udah turun langsung buat netralisir situasi.
jalan-jalan ditutup, warga diamankan, dan penyelidikan terus dilakukan. Tapi kalau aparat cuma memadamkan api saja, tanpa menyelesaikan akar masalah, potensi konflik kayak gini bisa muncul lagi, dan kapan aja. Makanya, solusi jangka panjangnya itu butuh dialog, rekonsiliasi, dan pendekatan sosial pada warga Ambon yang lebih mendalam. Bentrokan di Ambon juga bisa menjadi pengingat penting untuk kita semua. Kalau masalah kecil itu, jika dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi besar. Maka toleransi, komunikasi, dan rasa saling percaya itu harus dijaga. Mulai dari rumah sendiri, lingkungan sekitar, sampai masyarakat luas. Kita tuh nggak boleh gampang terpancing emosi atau terprovokasi. Apalagi di era medsos kayak sekarang. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu konflik bisa dicegah kalau kita mau saling dengar, saling mengerti, dan aparat serius cari solusi. Jangan sampai sejarah kelam ini terulang lagi. Nah, kalau menurut kamu, apa langkah paling penting biar konflik kayak gini tuh nggak terus terjadi di Indonesia? Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.